Salam Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari. Kembali bersama saya Pendeta Zulkarnain Siagian. Mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Kita terlebih dahulu berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang kami sembah dalam Yesus. Kiranya oleh anugerah dan kasih setiamu, itulah yang akan menolong kami dalam mendengarkan kebenaran sabdamu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Firman Tuhan pada hari ini dari kitab Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai 11 demikian. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan. Engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Amin. Sampai sedemikian pembacaan kebenaran firman Tuhan. Tema kita pada hari ini yaitu kasih kepada Allah. Dalam kehidupan kita saat ini adalah berada dalam persimpangan hidup. Artinya dalam persimpangan jalan. Bagaimana kita diperhadapkan pada suatu pilihan. Apakah kita memilih menang atau kalah? Apakah kita memilih hidup atau mati? Apakah kita memilih setia kepada Allah atau tidak? Apakah kita memilih mengasihi Allah atau tidak? Tetapi apapun pilihan kita itu memiliki dampak terhadap kehidupan kita. Nah, di sini kita mari melihat mengapa Allah memberikan hukum Taurat itu kepada umat ketika itu. Apa maksud Allah? Sehingga bagaimana dari keempat hukum Taurat dalam teks ini selalu diawali kata jangan, 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 jangan. Nah, ini kita melihat adalah kita tidak diperkenankan kompromi kepada hukumnya, kepada titanya. Lalu apa maksud Allah? Mari kita lihat dalam teks ini. Yang pertama kita harus mengetahui bagaimana pernyataan Allah itu. Allah sungguh mengasihi umat, sehingga umat Israel Allah izinkan untuk keluar dari tanah Mesir, dari tanah perbudakan. Yang sebelumnya mereka adalah budak, mereka yang tersiksa oleh bangsa Mesir. Tetapi mereka menjadi merdeka. Dan mereka boleh keluar dari tanah perbudakan itu. Untuk menuju tanah yang Tuhan janjikan, yaitu tanah Kanaan. Lalu bagaimana kita melihat adanya suatu persoalan yang harus mereka hadapi. Apa itu? Di perjalanan, tentu umat akan menghadapi berbagai situasi. Sehingga kita melihat dalam Alkitab dicatat bahwa umat pernah menggerutu kepada Tuhan, membandingkan situasi, keadaan. Sampai kepada mereka memandang lebih enak hidup dalam perbudakan di tanah Mesir. Mereka masih bisa makan dan minum yang enak.
Sementara dalam perjalanan menuju tanah yang Tuhan janjikan, mereka harus kesulitan untuk makan dan minum. Mereka harus menderita. Sehingga mereka dalam pemberontakannya itu, dalam kekecewaannya itu, dalam frustasinya itu, mereka melihat lebih enak diperbudakan ketimbang menjalani untuk menuju tanah yang Tuhan janjikan. Ini kan persoalan. Lalu kemudian persoalan yang kedua adalah di tanah Kanaan itu mereka harus berjumpa dengan warga atau masyarakat dengan agama setempat. Sehingga bagaimana ciri agama timur dekat zaman kuno itu adalah mereka yaitu memiliki agama dengan politis. Sehingga inilah tentunya menjadi masalah. Maka Tuhan dalam kasih-Nya itu, sehingga Dia perlihatkan, Dia wujudkan kasih-Nya itu kepada umat. Sehingga dalam perjalanan di Gunung Sinai, Tuhan memberikan hukum Taurat itu berbentuk 2 loh batu melalui Musa. Supaya itulah menjadi pagar keselamatan kepada mereka. Sehingga inilah yang menjadi wujud bahwa Allah bersama dengan mereka dalam perjalanan menuju tanah Kanaan. Sehingga mereka tidak sendiri dalam menghadapi situasi-situasi itu. Tapi mereka bersama Tuhan. Itu artinya Tuhan setia dalam janjinya untuk memelihara, menyertai mereka, bersama dalam mereka hingga di tanah Kanaan juga. Allah senantiasa bersama mereka melalui hukum Taurat ini sebagai wujud bukti. Supaya apa? Supaya hidup mereka selamat. Sehingga bagaimana hukum Taurat adalah pagar keselamatan. Sehingga mereka hidup tertib. Sehingga mereka hidup dalam kebenaran. Sehingga mereka bagaimana hidup menurut kehendak Tuhan. Tidak menyimpang ke jalan yang salah. Tidak menyembah ilah-ilah, tetapi menyembah Allah. Oleh karena sumber penyertaan itu, pemeliharaan itu, berkat itu adalah dari Allah, bukan dari yang lain. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Dalam teks ini kita melihat ada 4 hukumnya, yaitu perintah Allah secara vertikal bagaimana umat kepada Allahnya. Apa sebenarnya tujuan hukum Taurat itu kepada umat? Yang adalah tujuannya, ini supaya umat menjadi selamat. Supaya umat itu bagaimana mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh. Mari kita lihat Matius pasal 22 ayat 37. Matius pasal 22 ayat 37. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, akal budimu. Sehingga mengasihi Allah adalah dengan sungguh-sungguh. Lalu Allah yang sudah memperlihatkan kesungguhannya, kasihnya melalui kehadirannya dengan bentuk titah yang Dia berikan supaya kita hidup benar, supaya kita hidup seturut kehendaknya. Bagaimana kita yang menerima firman itu, kita yang menerima titah itu, Tuhan menghendaki supaya kita merespon. Apa respon kita sebagai umat? Umat diminta yaitu untuk taat kepada perintahnya. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas, atau yang ada di bumi, di bawah. Artinya di sini adalah jangan memperalah hal-hal yang lain. Apakah demi kenyamananmu? Maka harta yang banyak itu menjadi jaminan jiwamu menjadi nyaman.
Yang seharusnya adalah Allah yang menjadi kenyamanan hati kita, pikiran kita, bukan harta. Inilah yang menjadi kesalahan umat apabila ini menjadi jaminan baginya merasa nyaman. Atau hal-hal yang lain yang menonjolkan soal kekuatan dunia. Lalu kemudian tita yang ketiga, jangan menyebut nama Allah dengan sembarangan. Kita harus mengetahui bahwa nama Allah itu sama dengan pribadi Allah, yaitu Allah yang kudus. Haruslah nama Allah kita pakai untuk kemuliaannya, untuk kepentingan Allah, bukan kepentingan manusia. Sehingga demi keuntungan kita rela memakai nama Allah demi keuntungan kita. Bahkan kita berani bersumpah, lalu kita ingkar atas sumpah itu. Sehingga bagaimana demi kepentingan kita melakukan ketidakjujuran, kita melakukan ketidakadilan, kita melakukan ketidakbenaran. Lalu titah yang keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Bahwa Tuhan yang sudah memberkati kita, bahwa Tuhan yang sudah memberikan kehidupan itu kepada kita, dengan memampukan kita melakukan banyak aktivitas di tengah-tengah kehidupan. Itu artinya umat diminta untuk hidup dalam penyembahan kepada Allah, dengan beribadah kepada Allah dan memberikan persembahan dengan sukacita, sehingga hidupnya juga menjadi persembahan bagi Allah. Marilah kita lihat kehidupan realita saat ini. Mari kita kritisi bahwa orang Kristen, pengikut Tuhan, tetapi mempermalukan Tuhan. Dengan apa? Dengan terlalu banyak ilah sembahan Allah lain di dunia ini. Sehingga bagaimana dalam menghadapi suatu pergumulan, bukan Allah yang dikedepankan, bukan Allah yang diandalkan, tetapi kekuatan dunia yang diandalkan. Apakah itu mengandalkan manusia, mengandalkan roh-roh dunia ini yang menjanjikan bisa memberikan kebaikan. Sehingga bagaimana ketika orang sakit, lalu demi kesembuhan dia rela mempercayai ilah-ilah lain, atau dengan cari kerja, demi mendapatkan kerja dia rela mengorbankan imannya atau kejujurannya, sehingga harus melakukan kecurangan demi kenyamanan hidup. Dia mengandalkan hartanya, dan demi cari keturunan dia melakukan hal yang tidak benar, bukan berserah kepada Tuhan, bukan melakukan yang seharusnya Tuhan kehendaki, tetapi malah percaya kepada ilah-ilah lain. Lalu kemudian mari kita lihat sebagai orang Kristen yang membanggakan Tuhan, bagaimana mereka dalam kehidupannya, sekalipun mereka harus menghadapi pergumulan, sakit, penyakit yang tidak sembuh sepanjang hidupnya, tapi dia tetap taat dan setia kepada Allah. Sekalipun dia harus mengalami kesusahan, penderitaan, oleh karena ekonomi yang sulit mendapatkan pekerjaan, tetapi dia tetap taat dan setia kepada Allah. Sekalipun dunia ini menolaknya, sekalipun dia harus menghadapi berbagai cobaan, tapi dia tetap taat dan setia kepada Allah. Inilah artinya orang-orang Kristen yang membanggakan bagi nama Tuhan. Sehingga
kita boleh melihat dalam kesimpulan, ibadah yang sejati adalah bagaimana aktualisasi diri, bagaimana praktek hidup kita ini benar-benar dalam penyembahan dan persembahan. Sebagai renungan bagi kita, Bapak, Ibu, dan Saudari, yang pertama, sepanjang usia kekristenan kita hingga saat ini, adakah kita mempermalukan Allah? Atau adakah kita membanggakan Allah? Sehingga melalui khotbah hari ini, kita diajak untuk berpegang teguh pada titah Tuhan, pada firman Tuhan. Dan inilah yang dinamakan fanatisme kita kepada firman-Nya. Bukan fanatik terhadap agama, menganggap agamanya paling benar. Tetapi mari fanatik kepada firman, tidak kompromi, selalu pegang teguh hukumnya itu, hukum Taurat, firman Tuhan, untuk menjadi pagar keselamatan dalam kehidupan kita. Sehingga yang kita pilih adalah mengasihi Tuhan dengan taat dan setia, melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, oleh karena saat ini kami sudah mendengarkan kebenaran sabda-Mu. Kiranya Tuhanlah yang memberkati kami masing-masing, sehingga Roh-Mu lah yang menolong kami dalam memahami firman-Mu dan melakukan kebenaran firman-Mu di tengah-tengah kehidupan kami, dengan kami mengasihi-Mu, dengan kami taat dan setia kepada-Mu ya Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom, Tuhan memberkati.